Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi bersama channel Ikhtara. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya jarang upload di channel ini, dikarenakan saya memang mengelola beberapa channel lain, sehingga saya tidak dapat fokus pada satu channel ini saja. Baik para pemirsa, sebelumnya tidak bosan-bosannya saya mengingatkan atau menyampaikan pada Anda agar jika kita memang mau melakukan penanaman labu siam, maka sebaiknya kita bebaskan dulu lahan atau ladang yang akan kita tanami labu siam tersebut dari pepohonan atau dari naungan, karena salah satu penyebab dari kerusakan labu siam itu biasanya bisa juga disebabkan karena adanya naungan pepohonan, dan ini biasanya terjadi pada musim hujan. Selain itu, tidak bosannya juga saya mengingatkan pada Anda bahwa jika memang mau melakukan penanaman labu siam, maka sebaiknya ditanam di lahan atau ladang yang gembur. Kalaupun lahan yang akan kita tanami labu siam itu cukup padat, maka kita bisa menggemburkan dulu dengan menggunakan cangkul atau dengan cara dibajak. Baik para pemirsa, lahan yang cocok untuk menanam labu siam itu seperti apa? Itu adalah pertanyaan yang sering saya dapat, dan di kesempatan kali ini atau video ini mungkin menjadi jawabannya. Seperti ini para pemirsa, kalau sepengetahuan saya, labu siam itu lebih cocok apabila ditanam di daerah pegunungan yang berbukit, yaitu dengan kondisi udara yang dingin dan sejuk. Seperti di daerah saya ini, dengan ketinggian kurang lebihnya itu antara 2200 sampai 2500 meter dari permukaan laut, cukup cocok untuk ditanami labu siam, sehingga para petani di sini pun mayoritas menjadi petani labu siam. Baik para pemirsa, meskipun ditanam di daerah pegunungan atau perbukitan, namun sebenarnya ada lahan-lahan yang sebenarnya itu lebih cocok, yaitu di daerah perbukitan tapi dengan kondisi lahan yang datar. Alasannya kenapa para pemirsa? Jadi sebelumnya kita periksa dulu untuk video ini. Di sini kondisi lahannya itu cukup miring, tapi cukup bagus juga untuk ditanami labu siam. Akan tetapi apabila ditanam di lahan yang datar, itu setahu saya penghasilannya atau buahnya itu akan lebih bagus. Alasannya begini, dengan kita menanam di daerah atau di lahan yang datar, maka ujung dari batang labu siam atau ujung dari cabang labu siam itu dapat merambat kemana-mana, bisa merambat ke kanan, kiri, bisa ke depan atau ke belakang, itu bisa, sehingga pertumbuhannya itu merata, kemudian buahnya pun akan selalu merata di bagian kanan, kiri, depan, belakang, itu semua terisi buah, karena di sana itu semuanya terisi oleh pucuk-pucuk atau ujung tanaman labu siam. Mohon maaf. Namun jika kita menanamnya itu di lahan yang miring seperti ini, maka ujung tanaman labu siam itu hanya mau merambatnya itu naik. Jadi dia itu tidak mungkin merambatnya itu tuh turun, sehingga di bagian bawah
itu hanya menyisakan pangkal-pangkal labu siam yang sudah tua, sehingga di sana jarang sekali ada buahnya. Seperti di sana itu jarang. Namun demikian, kita biasa menyiasatinya. Mohon maaf jika kita memang punyanya itu lahan yang miring dan kita tanami labu siam di sana, maka caranya yaitu untuk yang bagian paling bawah itu, tanaman yang paling bawah itu lebih sering kita rawat tunas-tunas yang tumbuh dari pangkal, itu lebih sering, agar di sana itu ada ada tanaman labu siam yang masih muda, sehingga di sana pun masih akan tetap berbuah dengan baik. Seperti itu yang pertama para pemirsa, yaitu tentang lahan untuk menanam labu siam. Dan untuk yang kedua, mohon maaf kalau kita memang ada pilihan, maka sebaiknya kita pilih lahan itu yang berada di atas perbukitan. Kenapa demikian? Karena jika kita menanamnya itu di atas perbukitan, itu di sana kan biasanya sirkulasi udaranya kan lancar. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka di saat musim hujan itu biasanya tanaman tidak akan mudah terkena serangan penyakit. Namun kalau kita menanamnya itu di daerah yang cukup rendah, misalnya di bawah perbukitan, meskipun di sana itu tanahnya cukup datar, itu di sana kan biasanya udara cukup lembab. Sehingga kalau dengan situasi seperti itu, maka biasanya tanaman labu siam ketika pada musim hujan akan mudah sekali terserang penyakit seperti busuk batang atau busuk pada buah labu siam. Itu untuk yang kedua para pemirsa. Lalu untuk yang ketiga, yaitu labu siam itu sebaiknya ditanam di tempat yang tidak terlalu basah atau tidak terlalu becek. Jadi kita cari lahan yang cukup kering, begitulah, yang enggak kering tapi jangan ditanam di tempat yang becek. Karena kalau kita tanamnya itu di tempat yang terlalu basah atau becek, maka pertumbuhannya itu kurang maksimal, dan kalaupun di sana itu dapat tumbuh cukup bagus, itu biasanya kalau lahan yang terlalu becek akan mudah terserang penyakit juga ketika pada musim hujan, yaitu batang mudah busuk dan buahnya juga mudah busuk. Namun kalau memang kita mempunyai, maksud saya kalau kita memang mau menanam di daerah atau di ladang yang cukup becek, kita tetap bisa menyiasatinya. Caranya yaitu kita bisa membuat parit-parit kecil sehingga air dapat lebih mudah keluar dari lahan atau dari kebun labu siam, dan kondisi tanahnya tidak terlalu becek. Seperti itu para pemirsa. Namun kalau setahu saya ada kelebihannya juga kalau kita menanam labu siam di tempat yang becek. Kelebihannya apa? Seperti ini kelebihannya. Kalau kita menanam labu siam di tempat becek, kemudian kita menjumpai musim kemarau, dan musim kemaraunya itu cukup panjang, itu biasanya tanaman labu siam yang lain pada kekeringan sehingga menjadi kurus dan jarang buahnya. Namun untuk tanaman yang ditanam di daerah yang cukup becek, maka pada musim kemarau yang cukup panjang itu disanya bukannya tambah buruk, namun biasanya hasilnya justru tambah bagus. Dan kalau di saat musim kemarau itu cukup panjang, itu biasanya kan harga labu siam akan naik karena jarang ada buah labu siam. Nah, itu menjadi keuntungan kita bagi penanam labu siam yang berada di tempat yang becek. Namun kalau menurut saya sebaiknya begini para pemirsa, mohon maaf kalau memang ada,
itu carilah atau tanamlah labu siam di atas perbukitan dengan kondisi lahan yang datar, namun kita siapkan juga pengairan. Jadi kalau pada musim hujan jangan diairi, namun ketika pada musim kemarau barulah kita mengairi. Dengan cara demikian maka di saat orang lain misalnya itu pada musim kemarau sedang kekeringan, hasil buahnya menurun, namun justru tanaman kita pada musim hujan pun bagus dan pada musim kemarau pun bagus karena tanahnya itu tidak kering sehingga hasilnya pun tetap bagus. Jadi seperti itu para pemirsa tentang lahan atau tempat yang cocok untuk menanam labu siam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya serta ada kesalahan saya mohon maaf, serta saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.